Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Adriati Rahimah dengan NIM 1912155 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah Administrasi Pendidikan. Di video ini saya akan memaparkan sedikit materi yang berjudul Kepala Sekolah sebagai Administrator Pendidikan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada hakikat kepala sekolah sebagai administrator pendidikan. Menurut Syarwani Ahmad, kepala sekolah adalah seorang guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Seorang yang mendapat tugas tambahan berarti tugasnya sebagai guru, yaitu sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik, dan pelatih masih melekat dalam dirinya. Menurut Hamid Darmadi, kepala sekolah tergolong administrator yang tugasnya melaksanakan kebijaksanaan, peraturan, dan ketentuan yang telah digariskan atau ditetapkan oleh instansi atau lembaga yang lebih tinggi yang berkaitan dengan pengelolaan bidang garapan pendidikan di sekolah. Selanjutnya ada tujuan kepala sekolah sebagai administrator pendidikan. Terkait dengan tugas dan posisinya yang sangat strategis, maka kepala sekolah dituntut memiliki kreativitas, yakni kemampuan untuk mentransformasikan ide dan imajinasi serta keinginan besar menjadi kenyataan. Berikut tujuan kepala sekolah sebagai administrator pendidikan menurut Syarwani Ahmad. 1. Mencerdaskan siswa, yang merupakan tujuan kepala sekolah dan lembaga sekolah itu sendiri. 2. Membangun sikap moral dan kepribadian, agar siswa menjadi pribadi yang baik. 3. Penguasaan iptek dan informasi, supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. 4. Menguasai substansi akademis, kurikulum, ilmu pendidikan, dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. 5. Mendorong guru-guru meningkatkan kualitas akademik dan profesionalismenya, supaya guru-guru dan staf sekolah dapat menyalurkan ilmu dengan baik dan menjadi contoh yang baik bagi siswa. Lalu ada fungsi kepala sekolah sebagai administrator pendidikan. Menurut Sopan Adrianto, fungsi kepala sekolah sebagai administrator adalah menyangkut setiap kegiatan yang terkandung di dalamnya fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Berikut fungsi pokok kepala sekolah sebagai administrator menurut Sopan Adrianto. 1. Membuat perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi organisasi atau lembaga dan bagi setiap kegiatan, baik perorangan maupun kelompok. Tanpa perencanaan atau planning, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan atau bahkan kegagalan. Kedua, menyusun organisasi sekolah. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan perlu menyusun organisasi sekolah yang dipimpinnya dan melaksanakan pembagian tugas serta wewenangnya kepada guru-guru dan pegawai sekolah sesuai struktur organisasi yang telah disusun dan disepakati bersama. 3. Bertindak sebagai pengarah, yang berarti membimbing anak buah dengan memberi perintah atau komando, memberi petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, dan berbagai usaha lainnya agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang ditetapkan dalam petunjuk yang telah ditetapkan. 4. Bertindak sebagai koordinator, yakni menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sedemikian rupa sehingga terjalin kesatuan dan keselarasan keputusan dengan tindakan-tindakan serta tercegah dari timbulnya kekacauan. 5. Melakukan pengawasan. Secara umum, pengawasan yang harus dilakukan kepala sekolah itu meliputi kegiatan mengarahkan dan membimbing maupun memeriksa, mempertimbangkan, dan menilai. Lalu ada ruang lingkup kepala sekolah sebagai administrator pendidikan. Berikut ruang lingkup kepala sekolah sebagai administrator pendidikan menurut Sukarman Purba. 1. Program pengajaran. Program pengajaran meliputi kebutuhan tenaga guru sehubungan dengan kepindahan, pembagian tugas mengajar, pengadaan media pembelajaran, sistem penilaian hasil belajar, dan lain-lain. 2. Kesiswaan. Kesiswaan meliputi syarat-syarat dan prosedur penerimaan murid baru, pengelompokan siswa dan pembagian kelas, bimbingan konseling murid, pelayanan kesehatan murid, dan sebagainya. 3. Kepegawaian. Kepegawaian meliputi penerimaan dan penempatan guru dan pegawai baru, pembagian tugas atau pekerjaan guru dan pegawai sekolah, mutasi atau promosi guru dan pegawai sekolah, dan sebagainya. 4. Keuangan. Keuangan mencakup pengadaan dan pengelolaan keuangan untuk berbagai kegiatan yang telah direncanakan. 5. Perlengkapan. Perlengkapan meliputi perbaikan atau rehabilitasi gedung sekolah,
penambahan ruang kelas, dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.